Baru menjabat jadi Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa tangkap sinyal ancaman di Laut Cina Selatan. Apa yang terjadi di Natuna? Baru menjabat sebagai Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa langsung menyoroti apa yang terjadi di perbatasan bagian utara Indonesia, tepatnya di Laut Cina Selatan. Ancaman serius memang kini tengah dihadapi sejumlah negara termasuk Indonesia di kawasan yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Tanpa menunggu lama, Jenderal Andika Perkasa pun langsung tancap gas perkuat pertahanan Indonesia di kawasan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai langkah pencegahan atas gangguan di Laut Natuna yang menjadi jalan masuk menuju Laut Cina Selatan. Tindakan Panglima TNI tersebut pun dibenarkan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Awal tahun 2020 ketika kapal-kapal Cina sangat provokatif, kami, Mahfud MD dan Presiden Jokowi, datang ke Laut Natuna dan kemudian kami mengatakan jika Natuna adalah teritori kami. Karenanya semua mundur. Demikian Mahfud mencatat dalam pernyataan hari Rabu lalu melansir dari Antara. Kami akan memperkuat pertahanan di laut, darat, dan di udara dan juga mengatur pemangku kepentingan maritim dalam menangani gangguan yang muncul dari luar. Demikian ujarnya selama perjalanan ke Pulau Laut, Distrik Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa. Selama beberapa waktu terakhir bahkan tercatat sejumlah kapal asing dan perahu melewati Laut Natuna. Dengan kenekatan kapal-kapal asing tersebut menjadi catatan besar bagi Jenderal Andika Perkasa hingga tak mau terlena di beberapa titik perbatasan RI. Kini sejumlah pejabat terkait telah membuat kesepakatan untuk membantu menghadapi berbagai tipe gangguan yang muncul di masa depan. Demikian paparnya. Selain itu, Kementerian mengatakan jika pemerintah akan memperhatikan keadaan warga sekitar Natuna termasuk soal sosial ekonomi di sana. Tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan jika Indonesia tetap berkomitmen menangani wilayah perbatasan, terutama di pulau-pulau kecil terluar Indonesia. Dimulai dari sektor sosial ekonomi yang harus dikembangkan, maka akan bermuara pada perkembangan hukum dan pasukan keamanan yang semakin efektif untuk melindungi negara. Mahfud MD menekankan menjaga perbatasan melalui pengawasan dan patroli harus seiring dengan perkembangan ekonomi setempat. Jika ada aktivitas ekonomi di Laut Natuna, maka integritas kita akan tetap dipertahankan. Demikian ujar Mahfud. Selain mengganggu pertahanan di sejumlah negara di Laut Cina Selatan dengan kekuatan militer, Tiongkok juga berniat melakukan sejumlah aktivitas ilegal mengenai gas dan minyak. Ditambah lagi sorotan tertuju pada kawasan Natuna Utara yang ternyata terdapat kandungan hasil bumi yang sangat melimpah. Kapal penegak hukum Cina tetap aktif di Laut Natuna yang disewakan kepada Harbour Energy. Pulau Natuna berada di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Laporan ini berasal dari analisis terbaru oleh Inisiatif Transparansi Maritim Asia atau AMTI. Kehadiran mereka menggarisbawahi langkah Beijing mendesak dan memaksa jika mereka memiliki hak wilayah di wilayah tersebut dari Laut Cina Selatan. Jenderal Andika diminta perkuat pengamanan Laut Natuna Utara imbangi pergerakan Cina. Anggota Komisi Pertahanan DPR Sukamta berharap Jenderal TNI Andika Perkasa mengambil langkah kuat dan taktis untuk mengamankan Laut Natuna Utara, yang sampai sekarang masih menjadi sengketa. Memperkuat pergerakan Angkatan Laut dan nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna Utara bisa jadi langkah pengimbang pergerakan Cina di wilayah tersebut. Demikian kata Sukamta pada Sabtu 13 November. Pemerintah diminta memperkuat diplomasi dengan menjalin kerjasama keamanan dengan negara-negara ASEAN dan komunikasi dengan pemerintah Cina. Langkah diplomasi akan lebih efektif jika nampak sinyal kuat dari pihak Indonesia dengan pengerahan matra laut dan juga nelayan-nelayan sebagai bagian dari upaya tersebut. Kalau gestur kita terlihat lemah, langkah diplomasi tentu juga akan ikut melemah. Ini yang kita berharap Panglima TNI bisa memperkuat gestur kita di tingkat regional sehingga kedaulatan Indonesia terjaga dengan baik. Demikian kata Sukamta. Laporan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan China memiliki People's Armed Force Maritime Milities atau milisi maritim dalam kampanye atas klaim Laut Cina Selatan. Menurut Sukamta itu bukan temuan baru mengingat selama ini Coast Guard China dan juga nelayan negeri tirai bambu sering terlihat agresif di wilayah perbatasan negara-negara ASEAN dengan Laut Cina Selatan. Bahkan tak jarang masuk ke wilayah Laut Indonesia. Menurut Sukamta, mestinya Indonesia juga melakukan langkah yang juga kuat untuk mengklaim wilayah Natuna, wilayah Laut Natuna Utara dan zona ekonomi eksklusif
yang ada di wilayah Laut Cina Selatan dengan cara yang sebanding dengan Cina, yaitu dengan mengerahkan Coast Guard dan nelayan-nelayan Indonesia.